Luar biasa sehat, luar biasa diberkati, luar biasa penyertaan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, bolehkah berkenan saya meminta kepada Bapak Ibu untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan? Yang mungkin belakang bisa mengisi bangku tengah, minimal di tengah deh. Bangku ketiga, keempat dipersilakan. Supaya Bapak Ibu Saudara yang lain nanti bisa menyusul duduk di bangku yang berikutnya. Terima kasih untuk kesediaannya. Kita mau menghampiri tahta Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia kita ada saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk teduh, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih untuk segala momen-momen yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Memasuki bulan kedua Februari 2025. Kita melihat, kita merasakan, kita mengalami kasih-Nya. Kita mengalami penyertaan-Nya. Kita mengalami pemulihan kesembuhan daripada Tuhan. Tangan-Nya tidak pernah terlambat menolong kita. Terima kasihlah kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih untuk suka duka yang kami alami bersama Tuhan. Terima kasih untuk hikmat Allah yang menyertai sepanjang hidup kami. Ketika kami beraktivitas dimanapun kami berada, kami melihat ada pertolongan Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kebenaran firman-Nya pagi hari ini meneguhkan setiap hati kita yang datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Bapa yang baik atas kita. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah pujian ini yang menjadi doa kita pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, yes, hanya satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu kali lagi katakan bahwa Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Yes, terima, imani dan percayakan kepada-Nya. Tuhan pemulihku. Sebab Engkau satu-satunya, ya Yesus Tuhan. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah perlindunganku Yesus, Kaulah kesembuhanku. Oh ya Tuhan, oh Yesus Tuhan, hanya bersamamu Yesus. Oh ya Bapa, terima kasih. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih, kami mau bersorak-sorai di rumah Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kemerdekaan di dalam nama Yesus. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita diberkati Tuhan bersama-sama, katakan
Amin, amin. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, mungkin belum semuanya diberi salam. Mari berikan salaman, wajah, senyuman termanis. Boleh kata-kata yang memberkati, kata-kata support, boleh tanya kabarnya. Ajak samping kanan kirinya, kita mau bersorak-sorai di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik. Kemegahanku ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus ada pertolongan demi pertolongan Tuhan di setiap perjalanan hidup kami. Mari sama-sama katakan. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kasih lihat kanan kirinya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus ku baik, Engkau baik, teramat baik. 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 Teramat baik. Haleluya, dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Yes, yes, haleluya, haleluya. Kita boleh melihat perbuatan Tuhan yang selalu baik, amin. Amin. Boleh katakan samping kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, yes. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik, amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu menyediakan berkas-berkas yang kita perlukan. Dia selalu menuntun langkah kita, menyediakan yang kita perlukan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang menuntun kami kepada air yang
katakan, Dialah gembala yang baik. Kita tak akan kekurangan satu apapun. Yes Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di jalan yang berumput hijau. Kau menuntunku. Yes Tuhan, Kau yang selalu segarkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami tersesat Tuhan. Oleh karena nama-Mu yang kuasa, sekalipun ku berjalan dalam gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin. Sebab Dia Allah gembala yang baik. Setiap musim yang kita lalui, Dia yang sediakan berkas-berkasnya bagi kita. Sorakan haleluya. Amin. Yes Tuhan. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Lebih lagi sorakan, sekalipun ku berjalan. Ini iman kami Tuhan. Ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kau yang sediakan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Yes Tuhan, Kau yang membela kami Yesus Tuhan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh yes Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Apapun musim yang kita lalui, ada pribadi yang selalu memastikan bahwa kita akan selalu berbuah. Mari kita terus berakar, mari kita terus tertanam dalam firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Rancangan penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita mau terus bawa iman kita di setiap musim yang kita lalui. Yes Tuhan Yesus, kami terus melihat kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Bapa yang sempurna Tuhan. Dan biar sampai selama-lamanya hanya Kau satu-satunya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
tetap abadi bagi kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, Namun kasih Allah tetap abadi dalam hidup kita. kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Sebab Dia Allah yang setia, rancangannya ya dan amin dalam hidup kita. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, lebih lagi kita mau katakan apapun yang dunia kerjakan, Walau dunia berubah, kami terus melihat kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan Tuhan. Pengharapanku. Oh ya Tuhan, Mari Bapak Ibu kita lebih lagi, kita mau sembah Sang Raja. Sebab hanya daripadanya lah kekuatan, hanya daripadanya lah kemenangan. Yes Tuhan, yang lebih lagi Tuhan, kami terus melihat wajah-Mu, dahsyat dan ajaib. Kami bawa iman kami pada hadirat-Mu Tuhan, pada perkenanan-Mu Yesus. Semua yang mustahil pasti terjadi Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus ada Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus ada Bapa dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau berakar Bapa dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh terus miliki hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan kami terus melihat keajaiban mukjizat-Mu terjadi Bapa atas hidup kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus, yes Tuhan, Yesus Tuhan.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharap. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Lagi-lagi kita serukan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku terima kasih yes, amin. Penyertaan-Mu sempurna. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini yes, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami usir keluar setiap intimidasi dari segala pekerjaan si jahat yang berusaha mendesak hidup kami untuk kami menjadi khawatir, menjadi takut dalam nama Yesus. Kami mau keluar dan mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Segala pekerjaan jahat, roh-roh jahat apapun bentukmu, kami gereja Tuhan bersepakat bersehati. Keluar, tinggalkan pekerjaanmu dalam nama Yesus atas setiap jemaat Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh mengucap syukur setiap saat, dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang menopang setiap kami setiap hari dalam nama Yesus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan kepada alam semesta ini, asal Tuhan bersama kami, kami baik-baik saja. Dan kami percaya Tuhan adalah Immanuel bagi setiap kami, Allah yang menyertai kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Engkau pasti sediakan dan Engkau berikan kepada kami tepat waktu. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang anak-anak sekolah minggu untuk kita berdoa bersama-sama.
Silakan anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa anak-anak kami kepada-Mu. Kami persembahkan hidup mereka kepada-Mu. Sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat pengertian hikmat Tuhan, kami berdoa mengalir penuh atas setiap anak-anak kami ini dalam nama Yesus. Pengenalan akan Tuhan semakin memenuhi hidup mereka. Sertai mereka Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan perbuatan tangan-Mu yang besar, sekalipun mereka masih sangat muda. Kami berdoa perlengkapi mereka dengan keperkasaan Tuhan sendiri. Untuk setiap kami menyaksikan Tuhan nyata atas hidup mereka. Tutup bungkus hidup mereka dengan darah Yesus. Tubuh jiwa roh mereka terjagai aman. Mereka sehat, mereka kuat, mereka bertumbuh. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sangat kuat. Berkati mereka Tuhan dengan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati guru-guru sekolah minggu dengan roh hikmat dan pengertian ya Tuhan. Terima kasih, sukacita dan penghiburan Tuhan, damai sejahtera melimpah atas guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan anak-anak. Ya, melihat Mbak WL nyanyi sambil bercucuran air mata. Indah sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, puji Tuhan, saya diberikan tema berakar di masa krisis. Kita akan belajar dari Yeremia 17 ayat 7-8. Ya, sebelumnya mohon izin Pak Edi dan Bu Ivon. Ya. Yeremia 17 ayat 7-8, tapi kita akan kupas dari Yeremia 17 mulai ayat yang kelima. Ya, saya ayat ganjil, nanti Bapak Ibu Saudaraku ayat genap. Ini ada 4 ayat, kita bagi rata, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Ya, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, 1, 2, 3. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ayat ini memiliki latar belakang bahwa Nabi Yeremia berbicara kepada bangsa Yehuda. Waktu itu sudah terpisah antara bangsa Yehuda dengan bangsa Israel. Pada waktu itu mereka sedang dalam masa kesulitan yang besar. Selanjutnya Kak. Nah, Nabi Yeremia memberikan 2 opsi, 2 pilihan hidup dalam masa krisis pada masa kesulitan. Dan kita nanti akan belajar bahwa masing-masing pilihan itu akan ada konsekuensinya. Dia akan mengandalkan manusia atau diri sendiri atau dia akan mengandalkan Tuhan. Selanjutnya. Nah,
Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini gambarnya, jadi ada orang ketika mendapat masalah yang dipikirkan adalah siapa yang harus saya telepon, siapa yang harus saya hubungi, siapa yang saya harus minta bantuan. Dan itu yang disebut terkutuk. Kemarin kami ada satu jemaat lansia yang tidak ikut perjamuan kudus. Kami datangi, saya sama Mas Yus ke tempatnya, sudah sepuh. Kami datang bawa perjamuan. Kemudian kami tanya, Pak, kenapa hari ini tidak ibadah gitu? Saya sakit apa? Sakit di telapak kaki kiri itu kalau buat berpijak sakit begitu. Kemudian kita perjamuan, kita baca firman Tuhan, kita perjamuan, kita doa. Nah tadi pagi saya ketemu. Gimana, sudah sembuh? Sudah, saya minum obat apa gitu, 4 kapsul, sembuh. Ya jangan gitu tuh Pak, kami berdua datang hujan-hujan bawa perjamuan, berdoa, Bu, ceritanya saya sudah sembuh karena didoakan. Kapsulnya itu sebagai sarana saja, itu. Ketawa Bapak ini. Jadi seringkali kita berpikir apa yang saya harus kerjakan adalah sesuatu yang itu naturalnya orang, bahwa saya perlu bantuan, orang yang bisa saya hubungi atau pihak yang bisa saya hubungi adalah orang yang nampak. Nah, masalahnya dengan Tuhan kan kita tak tampak. Mau berdoa susah karena merasa ini urgent, ini harus segera, dan biasanya minta tolong si A segera selesai. Belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi disebut terkutuk. Yang kedua disebutkan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kita bangun pagi, bangun tidur, ciri-ciri yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah dia otomatis selesaikan tugas hari ini dengan caranya. Dia sudah disetting sedemikian rupa, ini saya akan begini, nanti akan saya begini, karena saya sudah pengalaman. Selama saya sekian tahun itu selalu begitu. Itu juga disebut terkutuk. Waktu yang indah adalah bangun pagi, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saya. Saya mengandalkan Tuhan sepanjang hari ini. Itu sangat disukai Tuhan. Tetapi ketika bangun pagi, lihat HP, lihat WA, pekerjaan yang harus dikerjakan sepanjang hari ini, mandi, berangkat. Seakan-akan kita tidak punya Allah yang menyertai kita, yang menolong kita. Itu disebut terkutuk, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Bangun pagi, berangkat sekolah sedemikian. Saya terlambat. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudaraku. Yang menjauh artinya tidak lagi dia percaya kepada firman Tuhan. Dia dikuasai oleh kekhawatirannya. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudaraku. Saya di bulan 12, saya sama istri sedang diskusi tentang masalah di bulan 8 besok. Bulan 12 kemarin, kami sudah melihat ada masalah di bulan 8. Lalu overthinking lah saya ini. Akibatnya, tensinya naik 142, biasanya bagus 120. Saya geliyeng Bapak Ibu Saudaraku. Sakit dan 3 hari sakit, mengalami kesakitan. Tuhan Yesus 3 hari dalam kubur, saya 3 hari sakit. Hatinya menjauh. Lupa bahwa saya punya Tuhan untuk hari ini dan hari depan.
Makanya disebut terkutuk. Saya terlalu overthinking dan sakit. Dan biasanya itu akan diikuti dengan gula darah yang naik, otomatis. Karena munculnya sakit penyakit ya karena dari stres. Itu disebut terkutuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menghadapi krisis, atau bahkan kita sedang dalam keadaan baik, nah, firman Tuhan ini kalau terjadi dalam hidup kita, kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatannya sendiri, kita menjauh daripada Tuhan, tidak lagi percayakan kebenaran firman Tuhan, kita disebut terkutuk. Jadi pilihannya di masa sulit, apakah kita akan memilih ini atau yang selanjutnya? Selanjutnya kah? Oh sorry, ini ada penjelasannya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Semak bulus merujuk pada semak kering yang tidak memiliki sumber air yang cukup. Tanah angus menggambarkan tempat yang tandus, panas dan tidak subur. Melambangkan kehidupan yang kering secara rohani dan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Jadi saya tensinya naik, yaitu disebut tidak mengalami datangnya baik, keadaan baik. Dan itu juga akan nampak di setiap perkataan kita secara otomatis. Kemarin saya Om Edi, Om Ad belajar, kalau ada seseorang yang responnya negatif, kata-katanya tidak memberkati, mungkin bahkan sampai misuh-misuh, rohaninya sedang sakit. Om Ad senyum-senyum, karena saya kasih case buat beliau. Seseorang yang dalam keadaan sakit secara rohani, dia akan muncul, dia akan nampak. Kehidupannya kering. Dan selalu pasti akan berorientasi kepada hal-hal yang daging, bukan hal-hal yang rohani. Dan disebut kehidupan yang kering secara rohani dan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saya dulu pernah punya bos, itu hampir tiap hari misuh, hampir tiap hari kutuk karyawannya. Sampai stres saya. Tidak melihat sesuatu yang baik dari pimpinan saya. Karena ada tipe yang seperti itu. Anak Tuhan, orang ke gereja, tapi sesuatu yang keluar dari perkataannya tidak menjadi berkat. Itu sekitar tahun 98. Saya sih dikasih kendaraan, mobil pickup merah waktu itu. Tapi dengan itu saya bisa nyetir. Karena dipaksa harus bisa nyetir. Perusahaan telur. Supaya Bapak Ibu Saudaraku tidak menerka-nerka yang bukan-bukan. Selanjutnya, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau kita memilih mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, kita akan diberkati. Kita akan lihat bagaimana mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Ayat selanjutnya. Ia akan ditanam seperti pohon, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Disebutkan bahwa akar-akarnya merambatkan
akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi akar ini dia akan terus mencari sumber air. Batang air itu kalau kita googling itu disebutkan sumber air. Bagaimana akar ini bergerak mencari air. Saya ada satu video, ini satu pertumbuhan tanaman merambat. Minta tolong Mas, bagaimana akar ini bekerja. Ya pelan-pelan tumbuh akar, terus tertanam. Dia terus bertumbuh, akarnya ini bertumbuh. Dia akan cari supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa tumbuh. Sampai hari ke-8. Kayak dada-dada, hai, saya tumbuh. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Akar yang mencari sumber air itu sesuatu yang tidak nampak. Apa yang dikerjakan dalam hidup kita yang tidak nampak? Kita berdoa. Kita merenungkan firman. Kita mencari sumber hidup Tuhan kita. Kita mencari sumber kehidupan kita. Dengan berdoa, menyembah Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Dialah yang men-setting kita yang seharusnya kita lakukan supaya kita diberkati adalah mencari sumber air itu. Keadaannya bagaimana Pak? Wong saya sedang dalam keadaan krisis. Keadaan saya bagaimana Pak? Saya bulan 12 mendapat kabar, bulan 8 harus selesaikan sesuatu dan itu tidak mudah bagi kami. Lalu apakah sepanjang bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 saya harus merasa berduka sepanjang bulan? Itu merugikan saya. Ketika saya posting di tempat berkabut, pada respon liburan ya kami pelayanan Bapak Ibu. Ada pelayanan mahasiswa, Tante Dinar koordinator kita, punya saudara, punya kakak, punya villa di Tawangmangu. Jam 6 pagi kabutnya luar biasa. Kami foto dan menyangka kami sedang liburan. Ya puji Tuhan karena samping villa itu tanaman perkebunan stroberi. Saya kira stroberi itu kecut, ternyata kamu yang imut. Asik. Kalau saya hanya memikirkan bulan 8 nanti, hidup saya selesai. Saya tidak memikirkan bagaimana saya harus melayani, saya harus bersama-sama dengan keluarga terus bergerak di hari-hari ke depan. Hanya merasa melo, hanya merasa persoalan saya yang paling berat di antara Bapak Ibu Saudaraku. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan secara tidak nampak, orang lain tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kita akan doa, kita akan kejar Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan terus berbicara dengan Tuhan tentang segala sesuatu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan, apa yang bisa kita lakukan.
Sesuatu yang tersembunyi inilah yang membuat kita menyaksikan Tuhan membela kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus bertumbuh seperti akar tadi, terus mencari sumber air itu. Saya melihat satu video short dari seorang hamba Tuhan, dia berkata, saya berdoa setiap pagi dengan berbahasa roh selama 40 menit. Baru setelah itu saya berdoa tentang hal yang lain. Karena saya tahu ketika saya berdoa segala yang baik daripada Tuhan itu yang saya serap. Dia katakan. Saya termotivasi dari situ. Ya benar, ketika saya berdoa bersekutu dengan Tuhan, segala yang baik yang daripada Tuhan itulah yang saya serap. Karena itu sumber hidup. Merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, tadi malam saya baca firman Tuhan harian. Saya cerita dengan istri, Mi tahu enggak? Ada satu raja, dia sangat jahat di hadapan Tuhan, bahkan sampai mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, seorang orang tua memberikan anaknya sebagai korban bakaran. Dia menyembah kepada berhala, lalu Tuhan murka dan Tuhan datangkan satu tentara yang besar untuk dia diserang kerajaannya dan dia ditawan dan dibawa ke satu negeri yang sangat jauh. Dan kemudian cerita ini berbicara sedemikian rupa, raja ini bertobat, merendahkan diri sedemikian rupa dan Tuhan mendengar. Dan yang hebat adalah ketika dia diusir dari bangsanya ke satu negeri yang sangat jauh, dia dikembalikan Tuhan kepada negerinya dan diberikan kedudukannya sebagai raja. Bisa kita bayangkan? Sedemikian jahat, bertobat Tuhan kembalikan kembali. Kesempatan Bapak Ibu Saudaraku, kalaupun kita ada salah, segera bertobat. Keadaan yang terjadi mungkin juga Tuhan izinkan supaya kita belajar untuk kita bertobat. Untuk kita dikembalikan keadaan kita seperti semula. Dan kita menerima segala kebaikannya. Selanjutnya, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ini, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya ada satu penjelasan yang luar biasa. Sebentar saya buka ayat dulu. Di Yeremia 17 ini, ayat yang ke-8, ia tidak mengalami datangnya panas terik. Sebenarnya firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan begini, terjemahan lain. It has nothing to fear when the heat comes. Dia tidak mengalami ketakutan ketika masa yang kering itu datang. Indah sekali Bapak Ibu Saudaraku. Masa kering boleh datang, tetapi dia tidak takut. Karena dia tahu ketika dia terus mencari sumber hidup, dia mengalami pengenalan akan Tuhan, dan kalaupun masa kering terjadi, dia tidak takut. It has no fear, tidak ada ketakutan. Hari Kamis, saya jemput anak saya yang SD, saya ketemu dengan lansia yang luar biasa. Usianya sudah 78 tahun. Karena beliau yang cerita. Kemudian dia cerita, Mas, Pak Pendeta saya itu cerita, kalau tidak bisa tidur, suruh baca ayat perjanjian lama. Nanti langsung ngantuk. Tapi beliau ini langsung lanjut begini. Kita ini Mas,
harus belajar firman Tuhan. Oh, nggih Pak. Saya panggilnya Kung. Oh ya Kung. Kenapa Kung? Bagaimana mungkin kita kenal Tuhan kita tanpa belajar perkataannya? Oh, nggih Kung. Ada lansia 78 tahun pekerjaannya antar jemput cucunya. Karena orang tua dari temannya Pilih ini dua-duanya pekerja, yang suami ini bahkan tinggal di Surabaya dan pulang seminggu 2 minggu sekali, dan ibunya ini seorang perawat dan kadang melayani, ditugaskan oleh rumah sakit untuk melayani yang secara panggilan atau private, itu apa namanya ya? Home care. Jadi waktunya terbatas sekali, dan Mbah Kong ini sering cerita, aku asli nih wis capek Mas. Lah pripun Mbah Kong? Nah ngeladeni cucu ini nanti sampai kelas berapa? Tapi beliau ketika ada satu masa cerita tentang kita harus belajar firman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak belajar firman, mendengar perkataannya. Luar biasa. Tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari perumpamaan ini ada yang muncul, yang nampak, yaitu pohon, daun, dan buah. Yang tidak nampak adalah akar tadi yang sebenarnya menopang semuanya yang kelihatan. Pohon, dia akan terus bertumbuh dan kita menyaksikan orang-orang terdekat akan melihat bahwa oh Bapak ini luar biasa. Perkataan-perkataannya, daun yang hijau, nampak indah. Hasil dari apa yang keluar dalam hidupnya adalah selalu memberkati. Oh iya, keadaan boleh tidak baik, tetapi Tuhan itu baik, itu memberkati. Jangan takut Mas, tetap setia dulu, nanti Tuhan akan tolong. Itu sesuatu yang indah. Bayangkan kalau tempat ini semuanya satu sama lain, oh gimana Pak Edi, apa yang bisa saya doakan? Oh ya terima kasih Oma, doakan saya, doakan kami supaya semakin luar biasa menjadi berkat. Gimana Mas Bagus pekerjaan? Ya aku nembe ngerti mas pulang berangkat pagi pulang malam ya Mas Bagus ya statusnya ya. Iku ternyata aku dewe katanya seperti itu. Bisanya, nggih Pak, siapa laksanakan Pak, padahal bukan bapaknya ya Mas, siap Bapak. Menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami di Kubaan ada satu jemaat lansia ibu-ibu, seorang janda. Pekerjaannya jualan dagang, punya toko kecil-kecilan di gangnya di daerah Dr. Cipto. Sebelum saya berangkat ke sini tadi berpapasan, ibu ini bawa kantong berisi botol bekas. Jadi misi dari pelayanan misi itu diberikan pengumuman, Bapak Ibu yang punya botol bekas, minyak jelantah boleh dikumpulkan di gereja untuk menjadi dana misi. Bisa bayangkan Bapak Ibu saudaraku, dia kumpulkan botol-botol bekas dari hasil jualannya. Jalan kaki ke gereja, bawa karung, diserahkan ke gereja, menghasilkan buah. Hidupnya boleh sulit, tapi hidupnya menjadi berkat. Ini yang kelihatan. Bagaimana kita berdoa untuk yang lain, itu juga menghasilkan buah. Pak Edi, saya sudah sepuh Pak Edi, yang bisa saya lakukan hanya berdoa, puji Tuhan. Sebab berdoa itu tanpa modal Bapak Ibu Saudaraku. Yang diperlukan adalah keyakinan iman dan firman untuk kita perkatakan, Tuhan Yesus firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Edi supaya keluarga Pak Edi mengandalkan Tuhan supaya mereka diberkati. Ya indah sekali Bapak Ibu Saudara.
menghasilkan buah. Yang dilakukan memang tidak kelihatan, tapi dampaknya besar. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghadapi masa krisis ataupun keadaan yang baik. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapan kepada Dia. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan, berakar, mencari air sampai ke batang airnya, ke sumber air hidup itu. Sebab di sanalah hidup, di sanalah kehidupan. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya hidup kita menghasilkan sesuatu yang indah, menghasilkan buah dan orang diberkati karena hidup kita. Keadaan boleh tidak baik, tapi kita harus semakin lari kepada Allah kita, sumber segala yang baik itu, supaya keadaannya segera dipulihkan, keadaannya supaya mendapatkan perhatian dari Tuhan, dan kita ditolong dengan cara yang ajaib dan waktu yang tepat. Tidak ada sumber pertolongan yang sempurna selain hanya daripada Tuhan. Kesulitan apapun, ekonomi, komunikasi, studi, dan lain sebagainya, satu-satunya ini adalah kita mengandalkan Tuhan. Cari Dia, temukan firman, percayai, dan kita akan saksikan kemuliaannya dinyatakan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu berbicara lebih kuat daripada yang hamba-Mu bisa katakan. Silakan Roh Kudus bekerja atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menguasai hati pikiran kami, menguasai setiap kami Tuhan. Supaya kami mendapatkan segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan setiap pekerjaan roh jahat yang berusaha menghalang-halangi pengenalan akan Tuhan, yang berusaha menghalang-halangi berkat Tuhan, yang berusaha menghalang-halangi segala yang baik sampai kepada hidup kami. Kami tolak dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa jemaat tempat ini Tuhan sungguh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib di waktu yang tepat dalam nama Yesus. Dan semuanya memberitakan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Bahwa benar Allah yang kami percayai, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami tidak mengizinkan segala intimidasi dari tekanan-tekanan yang berusaha membuat kami lari dari Tuhan. Yang membuat kami hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kekhawatiran dan ketakutan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami hari ini sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau terus cari Tuhan. Kami terus berdoa menghadap Engkau Tuhan. Menyampaikan segala kerinduan hati kami. Menyampaikan segala pujian hormat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa setiap kami didapati umat-umat pemenang ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sendiri. Sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu saudaraku yang rindu didoakan, silakan taruh tangan kanan di dada. Jangan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mempercayai akan firman-Mu, yang pagi ini secara khusus datang kepadamu. Tuhan, ada banyak persoalan, Tuhan ada banyak masalah, Tuhan ada kesesakan yang sedang dihadapi karena tekanan yang begitu kuat. Pagi ini kami berdoa oleh rahmat-Mu dan anugerah-Mu, Tuhan menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan, yang mengangkat tangannya, menaruh tangan di dada. Ada pertolongan yang khusus sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Ada kelegaan yang dialami oleh umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Ada kesegaran baru pagi ini dalam nama Yesus. Dan supaya kami umat-Mu berjalan tegak, karena kami tahu Allah kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang mengetahui segala hal yang sedang terjadi. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Dengan anugerah dan kasih karunia yang melimpah itu mengalir bagi setiap umat-Mu. Dan pertolongan Tuhan itu sampai dan dinikmati oleh umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan terjadi. Kelegaan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa minta anugerah-Mu untuk waktu percepatan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Percepatan yang daripada Tuhan dialami oleh umat-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Segera selesai persoalan yang sedang terjadi. Segera selesai segala persoalan yang terjadi dan segera selesai segala pergumulan yang sedang terjadi. Sebab kami percaya kepada Tuhan kami yang setia. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kasih setia-Mu bagi kami umat-Mu. Walau dunia berubah. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini Tuhan. Sampai detik ini ku penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kau tak pernah biarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Sebab sampai selamanya Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan, Kau satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi kita katakan, satu-satunya pengharapanku. Yes Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya tempat kami boleh terus Tuhan Yesus mengalami secret place Tuhan Yesus, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Biar kami boleh terus Bapak berakar di dalam-Mu Tuhan. Hal-hal yang tidak terlihat di luar Tuhan, kami mau terus mengalami dalam hidup kami Tuhan, di dalam hati kami. Kami boleh terus mengalami hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus bertumbuh Tuhan, mencari pribadi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami boleh terus berakar Bapa dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus.
Sehingga kami boleh terus bertahan, kami boleh terus bertumbuh Tuhan Yesus di tepi aliran air Tuhan Yesus, dan boleh berbuah yang lebat Tuhan Yesus, dan kembali segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang boleh Kau pakai Bapak untuk menyatakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh pakai Pak Budi Tuhan Yesus, lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, Kau berkati beliau Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya, kegiatan pekerjaannya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan daripada-Mu Bapak yang boleh terus bekerja Bapak terjadi atas Pak Budi dan keluarga Tuhan Yesus. Segala tantangan-tantangan yang boleh dilihat secara langsung Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang berikan kelegaan Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, segala kekhawatiran Tuhan Yesus, segala kebingungan itu dalam nama Yesus Tuhan, semuanya yang Kau pegang kendali Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu bertanggung jawab Bapak atas kehidupan Pak Budi dan juga keluarga Tuhan, bersama Bu Teddy, Noel dan Billy Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Kau boleh pakai keluarga Pak Budi terus menjadi sumber kesaksian, mukjizat-mukjizat boleh terus dinyatakan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami mau berikan persembahan Tuhan, ucapan syukur kami Bapak untuk setiap berkat yang boleh Engkau sediakan Bapak atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan dengan sukacita Tuhan setiap persembahan kami, persembahan mingguan, perpuluhan, ucapan syukur lainnya, diakonia Tuhan, persembahan khusus lainnya kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Setiap tangan yang boleh bertanggung jawab, setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus, boleh Engkau nyatakan lebih lagi Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, diberikan waktu untuk boleh mempersiapkan persembahannya. Bagi yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa ke rekening BCA 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Mari yang sudah memberikan persembahan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Aku adalah gembala yang baik Tuhan, tak pernah kekurangan Tuhan. Saya undang yang sudah boleh bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, hanya oleh karena nama-Mu Yesus Tuhan. Amin, Kau penuh kuasa Tuhan.
nama Tuhan. Yes. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan hati, kita akan menerima doa berkat. Kita akan tutup ibadah ini, kita mau naikkan pujian satu-satu yang kuandalkan. Dan doa berkat ditutup oleh Bapak Pastor Edi, saya persilakan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya sungguh kami percaya. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada yang buruk yang berasal dari Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan supaya kami berakar kuat untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, ketika kami mencari Tuhan mungkin itu tidak kelihatan Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan, yang membuat kami ketika nanti keluar akan menjadi luar biasa Tuhan. Karena yang tidak kelihatan itulah yang akan menopang yang kelihatan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau kerjakan itu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau ambil bagiannya di sana Tuhan. Untuk kami mengalami sesuatu yang dahsyat Tuhan. Kami mengerjakan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kami berakar, kami mencari Tuhan sendiri Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Baik jam doa kami, baik membaca firman Tuhan kami, baik kami merenungkan firman Tuhan hari lepas hari Tuhan. Kami mau mengambil bagiannya itu Tuhan. Untuk membawa kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Pak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau yang memberkati beliau berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
luputkanlah dari hal-hal yang buruk atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Biarlah kebaikan demi kebaikan Tuhan memenuhi bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu yang baik atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkati ketika engkau keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati ketika engkau bekerja. Diberkati ketika engkau kuliah. Diberkati ketika engkau sekolah. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usahamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Budi yang sudah menyampaikan firman di tempat ini. Diberkati Pak Budi dan keluarga. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Mbak Vera. Ya, terima kasih. Kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah acara Yutin Gabungan seluruh satelit GKKD, ya. Recharge Youth Teenager Gabungan, Prepare the Way of the Lord. Besok Sabtu tanggal 15 Februari di RCC Hall Bubaan jam 5 sore sampai selesai. Jadi untuk Yutin besok hari Sabtu kita acaranya adalah ke Bubaan mengikuti kegiatan seluruh satelit. Nanti kita akan kumpul dulu di sini jam 4. Nanti 4:30. Ya, jam 4:30 kita akan berangkat dari sini begitu. Nah, dan kita akan mendukung selanjutnya. Ya, ini adalah acara KKR Senior Gabungan GKKD Revival Semarang besok Sabtu juga dengan tema Cinta Sejati dari 1 Korintus 13. Dengan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Happy Oscar Pakpahan tanggal 15 Februari di Gatsu, di GKKD Gatsu di tempat ini begitu ya. Jadi untuk tinjut nanti kita akan ikut acara di Bubaan. Kemudian untuk Bapak Ibu lainnya dan senior lansia nanti akan ada acara gabungan juga seluruh satelit di tempat ini. Selanjutnya untuk Komsel Keluarga setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga di setiap bulannya. Untuk informasi lokasi dan jamnya nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp untuk Komsel Sembar, Ngalian, dan Gatsu. Monggo yang ada di sekitar wilayah ini bisa bergabung untuk Komsel bersama. Selanjutnya, ya ini untuk acara rutinnya untuk Komsel Yutin di setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Kemarin nanti takutnya kalau lupa lagi, begitu ya. Begitu, tapi besok Sabtu kita akan ikut acara di Bubaan. Selanjutnya, untuk Komsel Prospek juga sama setiap hari Sabtu pertama dan Sabtu ketiga jam 6:30 di tempat ini. Selanjutnya, kelas tamborin ya, hari ini ada ya. Ya, latihan setelah ibadah nanti kita akan latihan tamborin. Selanjutnya, nah tadi untuk Komsel, Yutin dan Prospek setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Untuk Sabtu kedua dan Sabtu keempat di setiap bulannya kita akan doa komit bersama di tempat ini jam 6 sore. Selanjutnya, dan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4:30 di Zoom ya, online. Nanti linknya akan diinfokan di grup jemaat, grup gereja. Selanjutnya mengingatkan untuk persembahan diakonia per orang Rp4.000 per bulan. Monggo kita memberi bersama, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selanjutnya, sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadiran ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.